السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, untuk pertemuan kali ini insyaallah taala kita mengakhiri mudah-mudahan pembahasan tentang apa yang disebutkan di dalam kitab Khudh aqidataka minal kitab wa sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, yang mana bahasanya terkait dengan masalah ad-du'aul mustajab, doa yang mustajab, doa yang sangat diharapkan diijabahi doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang satu doa yang mana beliau menyebutkan apabila seorang mengucapkan doa tersebut sedang dia dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sedih, niscaya Allah hilangkan kesedihannya dan kegelisahannya, dan Allah gantikan padanya dengan kelapangan. Doa ini, apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, adalah doa yang sangat bermanfaat sekali kandungan maknanya. Oleh karena itu silakan dibaca doa tersebut. Ad-du'aul mustajab, doa mustajab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba 'abdan hammun wala husnun faqala Allahumma inni 'abduk wa banu 'abdik wa banu amatik nasiyati biyadik ma'din fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli minhu walak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a husni wa dhahaba hammi illa adhaba Allahu hammahu wa husnahu wa abadalahu makanahu farajan. Sahihun rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba ditimpa kesusahan dan kesedihan lalu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba sahayamu, putra hambamu yang laki-laki dan putra hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, ketetapanmu kepadaku adalah adil. Aku memintamu dengan setiap nama yang engkau miliki, yang telah engkau namai dirimu dengannya, atau yang telah engkau turunkan di kitabmu, atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, atau yang engkau simpan di ilmu gaib di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quran penghidup hatiku,
sahaya dadaku, pengusir kesedihanku, penghilang kesusahanku. Kecuali Allah pasti hilangkan kesusahan dan kesedihannya, lalu Allah tukar dengan kelapangan. Sahih riwayat Ahmad. Baik. Sebelumnya mari kita baca bersama supaya barangkali yang belum hafal bisa menghafalkan doa ini, atau yang sudah hafal misalkan lebih menguatkan kembali apa yang sudah dihafalnya. Kita baca bersama, ikuti. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Kita ulangi lagi. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW bagi orang yang tertimpa kepadanya kegelisahan dan juga kesedihan. Doa mustajab, doa apabila ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya harus memenuhi syarat-syaratnya. Tentunya di sana ada perkara-perkara yang perlu dipenuhi agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada perkara-perkara yang hendaknya dilakukan ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tentunya mengikhlaskan ibadah tersebut, karena doa bagian dari ibadah. Ibadah harus ikhlas kepada Allah. Berdoa sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ad-du'a huwa ibadah. Doa adalah ibadah, maka juga harus mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai doa itu ditujukan kepada selain Allah. Doa tersebut sebagai bentuk riya di hadapan manusia, bahwa saya pandai berdoa,
atau sering berdoa. Yang jelas doa harus ikhlas, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah. Maka walaupun mungkin misalnya doa itu tidak diijabahi sebagaimana yang kita minta, maka niscaya itu paling tidak pertama kita sudah mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala melakukan ibadah berupa doa. Adapun yang kedua, niscaya bahwa bentuk ijabah Allah, bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala kepada doa hamba itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bahwa tidaklah seorang muslim berdoa yang tidak ada di dalamnya doa yang mengandung kebinasaan, artinya mendoakan orang lain atau mendoakan dirinya dengan doa yang tidak dibenarkan, atau doa yang mustahil, misalkan minta supaya dijadikan sebagai nabi. Ini mustahil secara syar'i, mustahil pula secara qadari, secara takdir. Minta seorang laki-laki dijadikan sebagai perempuan, nah ini tidak mungkin. Oleh karenanya, kalau tidaklah doa itu mengandung perkara-perkara yang mustahil dan tidak mungkin, dan juga bukan masuk dalamnya doa yang dilarang, maka niscaya Allah akan ijabahi dalam salah satu dari tiga bentuk. Yang pertama adalah seperti apa yang dia inginkan, bentuk pengabulannya seperti apa yang dia minta. Itu yang pertama. Kalau tidak dengan seperti apa yang dia minta, maka yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan simpan pengabulannya nanti di yaumil qiyamah. Pengabulan Allah Subhanahu wa taala akan Allah simpan untuk orang tersebut yang berdoa nanti di yaumil qiyamah. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan doanya dengan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah bentuk pengabulan doa itu adalah dengan dipalingkan dari musibah yang nilainya serupa seperti yang dia minta, atau bahkan lebih. Ya, misalkan seseorang minta supaya diberikan rezeki yang melimpah, Allah Subhanahu wa taala gantikan doa tersebut dengan dia dijauhkan dari musibah. Misalkan yang sekiranya orang tertimpa musibah berupa misalkan roboh rumahnya, orang lain roboh, dia sendiri tidak roboh. Ini menunjukkan bahwasanya dia dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang bisa jadi melebihi apa yang dia minta, nilainya melebihi apa yang dia minta. Ini tiga bentuk indah, bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa seorang hamba. Oleh karenanya, para sahabat-sahabat ketika mendengar penjelasan Rasulullah SAW tersebut, maka mereka mengatakan, kalau begitu kita memperbanyak doa, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allahumma akfir, ya, Allahumma akfir. Demikian. Maka perbanyaklah doa, yang mudah-mudahan minimal kita mendapatkan pahala dari ibadah berupa doa yang kita lakukan. Yang kedua, kita mendapatkan ijabah Allah Subhanahu wa taala, entah bentuknya yang pertama atau bentuknya yang kedua atau bentuknya yang ketiga, semuanya adalah merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ijabah Allah terhadap doa seorang hamba. Kemudian para ulama menyebutkan di antara perkara yang harus dilakukan oleh orang yang berdoa ketika berdoa, hendaknya dia harus yakin, seyakin-yakinnya Allah akan mengijabahi. Allah Subhanahu wa taala mampu memenuhi permintaannya. Nah, kalau seseorang tidak yakin, minta kepada Allah tapi dia tidak yakin Allah akan ijabahi, maka ini akan menjadikan penghalang bagi ijabah doa yang Allah berikan kepadanya. Maka
Syarat yang kedua hendaknya yang harus dilakukan, dia betul-betul yakin Allah akan mengijabahi doanya. Yakin, saya yakin-yakinnya Allah mampu memberikannya. Oleh karena itu perbanyak doa, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya apa yang kita inginkan, dan selalu berulang-ulang, sehingga yang ketiga adalah hendaknya dia bersabar, tidak tergesa-gesa meminta segera diijabahi saat ini juga. Ini namanya mengatur Allah. Allah akan mengijabahi doa sesuai dengan kehendak Allah. Maka apa? Yang penting kita yakin Allah akan ijabahi doa kita. Kemudian yang kedua, kita tidak istijal. Istijal itu apa? Terburu-buru menginginkan ijabah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada waktunya. Maka ini justru akan menghalangi seseorang diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ahibati fillah, rahmani wa akramakumullah, ini di antara perkara-perkara yang hendaknya dilakukan. Kemudian yang keempat adalah hendaknya dia berdoa kepada Allah dalam betul-betul menghadirkan hatinya. Dia sedang berdoa meminta kepada Allah, dan tentunya ini maksudnya adalah dia tidak ghafil, tidak lalai kepada apa yang dia ucapkan. Karena banyak orang yang berdoa mungkin bisa jadi tidak paham doa yang dia ucapkan. Ini sama halnya dia ghafil, lalai dari apa yang dia ucapkan. Bagaimana mungkin dia akan betul-betul yakin, betul-betul menghadirkan hati ketika doa yang dia ucapkan dia tidak mengerti. Oleh karena itu, agar kita betul-betul bisa menghadirkan hati, memahami apa yang kita minta, kita ucapkan doa tersebut bukan dalam keadaan kita ghafil, lalai dari maksudnya. Kemudian yang tentunya selanjutnya adalah yang perkara hendaknya kita lakukan, penuhi adab-adab dalam berdoa. Penuhi adab-adab dalam berdoa. Kemudian pilih waktu-waktu mustajab. Pilih waktu-waktu mustajab. Di antara adab-adab berdoa adalah dalam keadaan bersuci. Itu adab. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian dalam keadaan dia mengangkat kedua tangannya. Dan ini disebutkan dalam hadis yang para ulama menyebutkan hadisnya mutawatir bil makna, artinya mutawatir secara makna, bahwasanya di antara adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangannya, di mana Allah Subhanahu wa taala malu apabila seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu mengangkat kedua tangannya, mengembalikan dalam keadaan kosong. Ini di antara faedahnya, keutamaan seseorang ketika berdoa mengangkat kedua tangannya. Kemudian di antara yang selanjutnya memperhatikan waktu mustajab. Di antara waktu-waktu yang mustajab yang dijelaskan berdasarkan dalil hadis yang ada adalah di waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika itu turun ke langit dunia lalu berkata kepada para hamba-Nya, siapa yang minta ampun kepada aku, niscaya akan aku ampun. Siapa yang berdoa kepada aku, niscaya akan aku ijabahi. Siapa yang minta kepada aku, niscaya akan aku berikan. Itu adalah kesempatan yang hendaknya kita lakukan. Sepertiga malam yang terakhir adalah tempat yang sangat mustajab untuk dikabulkan doa. Kemudian antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah ini banyak di antara manusia yang lalai. Padahal itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Kemudian yang berikutnya di hari Jumat. Ada satu waktu di hari Jumat yang para ulama menjelaskan yang paling kuat adalah itu sesaat di waktu asar, artinya ba'da asar sampai menjelang maghrib.
Nah, itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu tersebut untuk berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, betul-betul mengharapkan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang berpuasa ketika berbuka adalah waktu di mana dia diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keadaan-keadaan di mana atau tempat-tempat di mana atau waktu-waktu di mana dia diijabahi doanya. Di tempat dalam yang lainnya adalah dalam keadaan dia sedang berada dalam keadaan dia safar. Ini dalam keadaan safar juga merupakan keadaan di mana dia diijabahi doanya. Dalam keadaan hujan yang deras, maka ini juga merupakan tempat di mana diijabahi doanya. Kemudian selanjutnya dalam keadaan dia sujud, dan ini adalah merupakan tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa dalam keadaan sujud, baik itu sujud pertama, kedua, ketiga, tidak khusus pada sujud yang terakhir. Akan tetapi doa itu bisa dilakukan ketika sujud yang pertama, kedua, ataupun selanjutnya. Kemudian juga keadaan seorang hamba di mana dia diijabahi doanya ketika dia sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah keadaan di mana seorang hamba akan diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan ketika dia dizalimi. Itu juga merupakan waktu keadaan di mana mustajab untuk dikabulkan doa. Ya, ini demikian. Tempat-tempat yang di mana dia kabulkan doa adalah di Masy'aril Haram. Ketika seseorang berada di tempat-tempat yang di situ oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan syiar untuk melaksanakan manasik ibadah haji ataupun umrah. Seperti antara Safa dan Marwah. Ketika dia salat 2 rakaat setelah tawaf. Itu juga merupakan tempat ketika dia di Multazam, dekat Hajar Aswad. Maka itu juga merupakan tempat di mana dia sangat mustajab untuk berdoa. Ketika dia melempar jumrah, ketika melaksanakan haji, setelah melempar jumrah berdoa, maka ini adalah merupakan tempat-tempat yang sangat mustajab untuk dikabulkan doa. Dan yang lainnya dari keadaan-keadaan yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada di waktu-waktu yang di situ sangat mustajab untuk berdoa. Nah, ini perkara-perkara ini hendaknya diperhatikan supaya apa? Supaya agar doa kita diijabahi. Terlebih lagi jika terkumpul padanya perkara-perkara keadaan kita, waktu kita, tempat. Jika waktu, keadaan, dan tempat itu terkumpul jadi satu, ditambah lagi doanya adalah memang doa itu adalah doa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai doa yang mustajab, maka niscaya ini akan menjadi penyebab yang sangat kuat bahwa doa itu akan dikabulkan. Jika terkumpulnya sebab-sebab tadi, baik itu waktu di mana kita berdoa di waktu yang mustajab, kemudian dalam keadaan kita, keadaan yang sangat kita diharapkan dia kabulkan doa. Kemudian yang ketiga adalah tempatnya. Ada tempat yang di situ adalah mustajab. Kemudian yang keempat adalah doa yang diucapkan juga merupakan doa yang memang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai doa yang mustajab. Maka yang seperti ini terkumpul di dalamnya sebab-sebab dikabulkannya doa. Akan tapi tentunya jangan sampai kemudian melakukan perkara-perkara yang menghalangi seseorang diijabahi doa. Di antara yang tadi sudah kita sebutkan, dia hatinya lalai dari doa yang dia ucapkan.
kemudian dia tidak yakin Allah akan ijabahi doanya, itu penghalang. Kemudian juga termasuk penghalang doa adalah istijal, terburu-buru, tergesa-gesa di dalam meminta dikabulkannya doa. Lihat bagaimana Nabi Zakaria. Nabi Zakaria seumur-umur hidupnya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin diberikan keturunan. Akan tapi beliau tidak bosan dan tidak lelah di dalam meminta dan berdoa kepada Allah. Walaupun kemudian nanti diijabahi ketika dia sudah tua, rambutnya sudah beruban, istrinya sudah lemah, tua, justru di saat itulah kemudian Allah ijabahi doanya, di mana dia diberikan seorang anak yang nanti akan diberikan nama Yahya, yang Allah sendiri yang memberikannya nama tersebut kepada anaknya. Maka ini ahibati fillah, akramani wa akramakumullah, contoh bagaimana kesabaran menunggu ijabah Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan, terus-menerus berdoa dan meminta kepada Allah, dan tetap yakin Allah akan ijabahi doa tersebut. Kemudian yang tentunya yang berikutnya, jangan sampai kita mengkonsumsi perkara-perkara yang diharamkan. Tidak makan dari makanan yang haram, tidak minum dari minuman yang haram, tidak pula mengkonsumsi makanan yang haram secara umum. Demikian pula memakai pakaian yang haram. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika ada seseorang yang dia itu melakukan perjalanan dalam keadaan letih, rambutnya acak-acakan berdebu, pakaiannya lusuh, lalu kedua tangannya ditenangkan ke atas, ya, dihadapkan ke atas, kemudian menyebut nama Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa kata Rasulullah SAW? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Apa kata Rasulullah SAW? Fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya yang dimakan adalah haram, minumannya yang diminum juga haram, pakaiannya yang dipakai juga haram, dia diberi makanan juga makanan yang haram. Maka bagaimana mungkin dia akan diijabahi doanya? Bagaimana mungkin akan diijabahi doa? Maka di sini ketika kita ingin diijabahi doa, kita perhatikan apa yang kita makan, perhatikan apa yang kita minum, dari mana asalnya. Mungkin secara fisiknya halal, tapi dari mendapatkannya dari mana? Apakah dari perkara yang haram atau perkara yang halal? Nah, ini tentunya bagi orang tua perhatian terhadap hal tersebut. Bagi yang masih muda juga sama, perhatian ini kira-kira mendapatkannya dari mana. Maka supaya apa? Betul-betul tidak menghalangi terkabulnya doa. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan doa yang diucapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut adalah qala Rasulullah SAW, ma asaba abdan hammun wala hazanun, tidaklah seorang hamba ditimpa kesusahan dan kesedihan, faqal, lalu mengatakan, maksudnya berdoa, Allahumma inni abduka, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba sahayamu, ibnu abdika, putra hambamu, ibnu amatika, dan putra hambamu yang perempuan, nasiyati biyadika, ubud-ubudku berada di tanganmu, madin fiya hukmuka, keputusanmu berlaku padaku, adlun fiya qada'uk, ketetapanmu kepadaku adalah adil, as'aluka bikulli ismin huwa laka, aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang kau miliki,
sampai bihi nafsak, yang telah engkau namai dirimu dengannya, atau anzaltahu fi kitabik, ya, atau yang telah engkau sebutkan di dalam kitabmu atau turunkan dalam kitabmu, atau 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang telah engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, atau ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang telah engkau ajarkan atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Doanya adalah anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an adalah penghidup hatiku, wa nura sadri, cahaya dadaku, wa jala'a husni, dan pengusir kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kesusahanku. Kemudian inna adhaballahu hammahu wa husnahu wa abdalahu makanahu faraja, melainkan Allah pasti hilangkan kesusahan dan kesedihannya, lalu Allah akan tukar dengan kelapangan baginya. Kemudian di dalam kelanjutan hadis ini, ya, bahwasanya para sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala nata'allamuhu, afala nata'allamuhunna, wahai Rasulullah, tidakkah kita mempelajarinya, artinya menghafalkannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, bala, yang bagi liman sami'ahunna an yata'allamahunna, benar, maka hendaknya bagi orang yang mendengarkan doa tersebut, hendaknya dia mempelajarinya, menghafalkannya. Ini pesan Rasulullah SAW, bahwa apabila seorang hamba tertimpa kesedihan, kegelisahan, maka hendaknya baca doa ini, yang mana kandungannya sangat besar sekali manfaatnya. Kita lihat bagaimana yang pertama, Allahumma inni abduka wa ibnu abda wa ibnu abdika wa ibnu amatik. Di dalam doa ini bahwasanya doa ini adalah mengandung beberapa perkara. Yang pertama adalah pengakuan seorang hamba. Kemudian yang kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bentuk penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bahwasanya orang yang berdoa ini, di dalam doanya tersebut dia mengatakan, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Ini tidak lain adalah dia itu mengakui dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengakui bahwasanya bapaknya, ibunya, semuanya, kakeknya sampai kepada Nabi Adam dan Hawa, itu semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah sebagai bentuk pengakuan semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai mereka. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mereka. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mereka. Ini adalah pengakuan bahwasanya mereka itu adalah semuanya hamba sahaya bagi Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, di dalamnya ada bentuk perendahan diri dan menghinakan diri sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengakui, ana abduk, inni abduka, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Berarti kalau seorang hamba, dia harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terlebih lagi dia mengatakan ya di dalam doa tersebut, nasiyati biyadika, nasiyati biyadika, bahwasanya ubun-ubunku itu berada di tanganmu. Ubun-ubunku itu berada di tanganmu. Ini juga merupakan bentuk penghambaan seorang hamba yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan hamba tersebut. Kalau kita lihat bahwa maknanya ibnu abdika, anak dari hambamu. Tadi inni abduka, saya itu hambamu. Wa benu, atau dalam lafaz yang lain ibnu abdika, anak dari hambamu. Ini tidak lain adalah merupakan bentuk ya penghambaan yang berkonsekuensi kepada ketundukan, kepada kehinaan diri, kepada kembali dan melaksanakan segala perintah Allah, kepada perintah Tuannya. Allah lah yang memiliki kita, Allah yang menjadi Tuhan bagi kita, Rabb kita. Maka kita taati segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan terus menerus kita merasa butuh dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepadanya, minta pertolongan kepadanya, tawakal kepadanya, dan hati kita tidak terpaut, terikat dengan selainnya. Baik itu bentuknya cinta, baik itu bentuknya mahabbah, atau rasa takut, khauf, ataupun bentuknya mengharap. Ya, itu semua adalah bagian dari ibadah, maka tidak boleh kemudian kepada selainnya. Kemudian nasiyati biyadika, ubun-ubunku berada di tanganmu. Nasiyah itu muqaddamur rasa. Apa itu kening bahasa kita? Ya, keningku berada di, ubun-ubunku berada di tanganmu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Ketika berada di tangan Allah, berarti Allah berkehendak mau diapakan orang tersebut sesuai dengan kehendak Allah, menghukumi sebagaimana hukum yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, dan tidak berubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula bisa ditolak hukum Allah kepadanya, ketetapannya. Itu maksud nasiyati biyadika. Jadi hamba tersebut tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah. Kemudian madin fiya hukmuka, bahwasanya hukummu, ketetapanmu ya Allah itu akan berlaku padaku. Ini menunjukkan bahwasanya hukum Allah itu semuanya akan berlaku kepada seorang hamba, baik itu hukum yang berupa hukum al-qawli, al-qadari, ataupun hukum asy-syar'i. Ya, karena hukum itu ada dua macam. Hukum al-qadari, al-qawli yang sifatnya ciptaan, adapun yang kedua hukum agama, syariat yang Allah cintai. Yang mana keduanya itu akan berlaku kepada hambanya semuanya, baik itu mereka suka atau tidak suka. Itu semua akan diberlakukan kepada hamba tersebut. Adapun yang pertama yang kaitannya dengan hukum qauli, ciptaan Allah kepada para hamba itu semuanya akan berlaku dan tidak bisa ditolak. Tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Seperti yang sudah kita contohkan tadi, bahwasanya seseorang diciptakan sebagai laki-laki, tidak bisa dia menolak. Dia diciptakan sebagai perempuan, tidak bisa menolak dia. Ya, tidak bisa menolak sesuai dengan ketetapan Allah. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan hukum syar'i.
yang ini tidak semua mentaatinya. Ada di antara manusia yang menyelisihi hukum ini, yang tentunya ketika dia menyelisih hukum Allah tersebut akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk mentauhidkan Allah, untuk beriman kepadanya, tapi manusia tidak semua mau beriman kepadanya. Maka tentunya ini yang tidak mau beriman, yang menentang terhadap hukum Allah tadi, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melaksanakan salat dan seterusnya dari perintah-perintah Allah, maka ini ketika dia menentang, tidak mau mentaati hukum-hukum Allah yang kedua yang kaitannya dengan syar'i, Allah akan hukum mereka. Itu demikian. Madin fiya hukmuka, adlun fiya qada'uk. Ya, apa yang kau putuskan adalah merupakan adil, keadilan yang kau tegakkan kepada kami. Artinya ini adalah merupakan bentuk pengakuan seorang hamba bahwa semua yang ditetapkan oleh Allah kepadanya dari seluruh sisi, baik itu dia dalam keadaan sehat ataupun sakit, baik itu dia kaya ataupun miskin, baik itu dia merasakan kenikmatan ataupun merasakan rasa sakit, ada hidup ada mati, ya, dia dihukum atau dibebaskan dari hukuman atau yang lainnya, itu semua bukan bentuk kedzaliman dari Allah. Itu semua bentuk keadilan Allah kepada hamba-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada hamba-Nya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Justru hamba itu sendirilah yang menzalimi diri sendiri. Ketika mereka menyelisih hukum Allah yang merupakan hukum syar'i tadi, maka hukuman ancamannya ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, maka ini bentuk keadilan Allah. Kenapa dulu di dunia ketika diperintahkan kalian tidak mentaati, maka sekarang rasakan itu begitu. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah dengan antaj'alal Qur'an, dengan doa as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika. Kemudian berdoa dengan mengucapkan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. As'aluka bi kulli ismin huwa laka. Ini bentuk tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Itu termasuk adalah tawassul yang paling agung di antara tawassul-tawassul yang ada. Di antaranya tawassul yang diberitakan adalah tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tawassul dengan amal saleh yang kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah tawassul, itu kita meminta didoakan oleh orang yang kita percaya doanya diijabahi. Nah, maka ini betul-betul tawassul, di mana Allah perintahkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Maksudnya ketika kita berdoa, sebutlah nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita doakan. Di dalam doa ini Rasulullah mengajarkan menyebut seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. As'aluka bi kulli ismin huwa laka. Saya memohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Ya, baik itu yang pertama sammaita bihi nafsak, yang kau namai dirimu sendiri. Artinya Allah memilih nama untuk dirinya sendiri yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Aw anzaltahu fi kitabik, atau apa yang engkau turunkan di dalam kitabmu yang Allah kabarkan melalui wahyu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqi, atau apa yang engkau berikan ilmunya, pengetahuan tentang nama itu kepada salah seorang dari makhlukmu.
baik itu dari kalangan para nabi ataupun para malaikat, termasuk di dalamnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya, awis ta'sarta bi fi ilmil ghaibi indak, atau apa yang engkau sembunyikan, engkau khususkan untuk dirimu sendiri di ilmu yang gaib, artinya tidak diketahui oleh hamba-Nya sama sekali. Tidak ada yang mengetahui bahwasanya Allah mengetahui, Allah memiliki nama tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran saja. Itu mengabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, itu sebagian. Yang Allah kabarkan kepada kita, Allah memiliki nama 99. Adapun yang disembunyikan lebih dari itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama tidak hanya sebatas itu saja. Sehingga kalau kita melihat dari tadi bagian nama-nama Allah, pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama kepada dirinya yang Allah pilih. Lalu Allah tampakkan nama itu kepada makhluknya yang Allah pilih, baik itu dari kalangan para nabi atau para malaikat, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak diturunkan dalam Al-Quran. Adapun yang kedua, nama yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, lalu para hambanya mengetahuinya. Dan bagian yang ketiga adalah nama Allah yang Allah khususkan untuk dirinya, tidak ditampakkan kepada makhluknya. Ya, tidak ditampakkan kepada makhluknya. Kemudian selanjutnya, ya, setelah tadi bertawasul dengan nama-nama Allah, adalah kemudian menyebut doanya, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran itu rabi'a qalbi wa nura sadri, agar engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai rabi'a qalbi. Rabi' itu adalah salah satu musim di antara musim-musim dalam setahun. Ya, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur. Rabi ini adalah maksud dari musim semi. Tidak disebutkan selain musim itu, Rabi saja, agar menjadi rabi'a qalbi, ya, sebagai musim semi di dalam hatiku. Karena apa? Kebanyakan manusia ketika musim semi, mereka merasakan ketenangan hatinya, ya, karena waktu itu adalah waktu di mana orang sedang dalam keadaan tenang, senang, ya, kemudian keluar dari rasa gelisah dan mereka semangat untuk melakukan aktivitas gembira, itu di musim semi. Rasulullah SAW menjadikan ini sebagai kiasan, ya, agar Al-Quran itu menjadikan hati ini gembira, senang, bahagia, begitu. Sehingga dalam doa ini agar menjadikan hati ini apa? Dalam keadaan tenang dengan Al-Quran, dalam keadaan condong senang dengan Al-Quran, kemudian dia senang mencintai untuk bertadabburi Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu adalah sebagai apa? Sebagai penawar, sebagai obat hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu dapat menenangkan hati. Di antaranya membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan tentunya mengamalkannya. Wa nura sadri, dan menjadi cahaya bagi dadaku. Maksudnya apa? Menyinari hati ini dengan cahayanya pengetahuan atau ilmu yang ada dalam Al-Quran, cahaya hidayah, cahaya yang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil.
Ya, itu demikian. Kemudian yang ketiga, wa jalaa husni. Jala itu adalah inkisyaf, membuka, menyingkap, menghilangkan rasa kesedihan. Ya, wa dhahaba hammi, dan juga menghilangkan kegelisahan. Ini tidak lain adalah kembali bahwa Al-Quran ini adalah merupakan sifat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil muslimin lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa-apa yang menjadi obat dan penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'. Katakanlah, dia itu maksudnya Al-Quran tersebut, kalam Allah tersebut, bagi orang-orang yang beriman adalah merupakan petunjuk dan juga penawar sebagai obat. Maka ini adalah merupakan obat penawar bagi mereka-mereka yang sedang dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan hatinya penuh masalah, ya, baik itu penyakit hati ataupun penyakit fisiknya, sehingga supaya dia menjadi tenang, tentram dan bahagia, hilang kegelisahannya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ketenangan dan kegembiraan. Maka dengan mempelajari Al-Quran, membacanya siang dan malam, mentadabburinya, tafakkur apa-apa yang ada di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya, niscaya itu akan menjadikan kegelisahannya hilang, menjadikan dia menjadi tenang dan tentram dengan apa yang telah dia inginkan, sehingga menjadi bahagia, jadi bahagia, sehat walafiat pada hatinya dan juga fisiknya. Demikian, ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diakhiri, Inna adhaballahu hammahu wa husnahu wa abdalahu makanahu faraja. Melainkan Allah akan menghilangkan kegelisahannya dan kesedihannya, dan Allah akan menggantikan ya tempatnya tersebut dengan kelapangan. Maka hafalkan doa ini sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat, apakah kami harus menghafalkannya atau mempelajarinya? Maka Rasulullah SAW, benar, kalian harus menghafalkannya. Bagi orang yang mendengarkannya, maka dia harus mempelajarinya. Pelajari dengan dihafalkan, kemudian diamalkan ya doa tersebut ketika kita terjadi pada diri kita kegelisahan, ya, kesedihan. Karena itu suatu hal yang menimpa manusia, menimpa setiap kita. Maka inilah bentuk perhatian Rasulullah SAW kepada kita, agar ya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi diharapkan untuk dihafalkan doa itu, kemudian dipraktekkan. Yang terpenting lagi adalah berusaha menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk yang selalu kita baca, selalu kita renungi, tadabburi, kita pikirkan, kemudian kita fahami dan diamalkan apa yang ada di dalamnya, sehingga itu justru akan menjadi penenang bagi kita dan penyelamat bagi kita di dunia ataupun di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka selesailah kitab yang ada di hadapan kita, yaitu Khudh Aqidataka minal Kitab wa Sunnah As-Sahihah karya Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya untuk bisa mengambil faidah-faidah yang banyak darinya, kemudian kita diberikan taufik untuk mengamalkannya, dan selanjutnya kita usahakan untuk menyebarkannya, menyampaikannya kepada orang lain yang membutuhkan hal tersebut. Demikian, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.